Lu ngintip. Oh iya, gak ngintip Nur. Mana sih gue? Jadi gue tetep begini Nur, la ilaha illallah. Gini Nur, la ilaha illallah. Gini Nur, la ilaha illallah. Lu kucing nih lu elus-elus aja. Itu tuh udah obat, ada obatnya gitu. Tuh kucingnya abis dilus dia ngomong. Enggak tahu kucing abis dilus dia ngomong, gue sih takut. Siluman, siluman kucing. Ih kepura-pura. Ini deh. Oh iya. Terus? Ya udah, Mata gua makan. Mana mulut gue? Sampai mulut aja lupa di mana. Halo rich people. Apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya Ica. Saya Zaki. Hari ini kita akan ngebahas tentang yang lagi viral mengenai kesepian. Kesepian. Iya. Oh sempet trending. Iya, sempet trending di beberapa sosial media, di TikTok, terus Kayaknya rich people juga udah pada tahu ya. iya, karena Trendingnya tuh iya. gimana gitu kan. Karena kan ini kayaknya komen-komennya tuh lagi pedes gitu kan. Cuman kan kita bukan ngebahas si masalah itu, kita lebih ke ngomong tentang kesepiannya. Berarti case-nya kita beda kan, Ca? Iya, betul. Oke. Lu ngeliatnya di mana? Di Twitter. Di Twitter. Di Twitter sama di TikTok. Di TikTok. Terus ada juga kan ini di apa sih, di beranda YouTube kan. Iya. Potongan-potongannya. Soalnya emang lagi rame juga kan. Di Iya, kotanya soalnya juga rame. kayaknya kalau potongan-potongan videonya itu yang pas lalu-lalu waktu masih harmonis gitu kan. Kalau Oh, iya. sekarang kan lagi ada isunya gitu. Kalau potongan videonya aku lihatnya yang dia lagi diundang Ke podcast. Iya. Ya gitu deh. Iya gitu deh. Itu lagi rame itu ya kan, kita sebagai netizen ya. Iya, Menanggapi karena setiap gitu. orang pasti punya asumsi berbeda-beda, punya pendapat ya mungkin gimana caranya tuh untuk kita gimana ya menanggapinya dengan baik aja gitu loh, Jak. Kalau kita kan netizen yang baik, budi, pekerti. Iya. Jadi gak mau bahas itunya, kita mau bahas kesepian dari case yang lain. Bener kan? Betul. Oke. Tapi lu tahu gak sih arti kesepian itu apa? Kesepian artinya Nggak tahu. Iya, Kalau iya. kesepian, aku definisi dari akunya sendiri ya. Mungkin karena menyendiri mungkin, terus kayak Betul. orang-orang yang sendiri, orang yang maybe introvert, Iya. gitu sih. Kalau Lebih itu ke yang, ya. gue ya udah gue nggak bisa diganggu ini itu Iya. ya. Maybe dia kayak gitu, kita ngeliatnya mungkin kesepian atau gimana. Tapi kalau dia ngerasa enjoy atau kan kita nggak ada yang tahu ya. Kalau definisi kesepian tuh sebenarnya itu tuh kayak dia tuh merasa hampa. Terus merasa kesepian, betul yang tadi lo sebutin. Terus merasa juga keberadaannya itu tidak diinginkan di lingkungannya. Jadi contohnya tuh kayak misalnya Tapi kalau kayak gimana? kalau kayak orang emang suka yang sepi, suka menyendiri, itu bisa disebut kesepian nggak? Ya tergantung kan, ada kesepian yang wajar apa enggak sih, Jak. Oh, gitu? Kalau iya sebenarnya kalau kesepian itu ada kesepian yang jangka panjang sampai kronis tuh, yang bisa sampai depresi kali ya. betul, jatuhnya nanti bunuh diri gitu loh. Oke. Iya benar. Terus kalau tadi contohnya nih, Jak, kalau kesepian itu misalnya ketika lu lagi kumpul keluarga besar lu, karena lu orangnya diem, lu orang introvert, dan kebetulan lu juga nggak begitu akrab dengan keluarga lu tuh akan ngerasa lu tuh kesepian di tengah-tengah keramaian gitu. Sabar, Cak. Iya paham. Iya kan, kayak gitu. Jadi kayak mungkin yang lain mah sibuk ngobrol, gue mau mojok iya gitu. Kayak bawang. Lu kalau di kampus juga kan gitu, kadang ada juga yang introvert. Enggak, bukan lu. Bukan lu dan bukan gue gitu. Kita pakai Jadi case yang ABC aja gitu. Ya itu maksudnya kayak gitu, Jak. Ketika kita di keramaian tapi kok kita ngerasa sendiri sepi gitu ya, kayak gitu. Terus juga nih, Jak. Tapi kadang ada juga, Cak, kayak Kenapa? lu udah ngerasa, misalkan lu main, lu ngerasa rame, seru, lu bisa tuh berbaur seru, tapi udah nyampe rumah lu ngerasa lagi kayak, ih kok gue Dia anak sendiri TikTok lagi. ya. Gitu kan lagi. Iya, ada kan yang kayak gitu yang ngerasa, ada yang ngerasa kayak gitu Iya, gitu iya. kan.
Itu kesepian. Ya kalau kayak gitu mungkin kesepian wajar karena keberadaan teman-teman lu tuh udah nggak di situ tempatnya. Tapi itu orang yang benar-benar kesepian tuh artinya tuh ketika dia lagi rame tapi dia diem, ngerasa kayak hampa, kerasa tuh kayak gue nggak diinginin sama orang-orang gitu, gue nggak ada yang mau temenin. Oh, itu anggapan dia seperti itu gitu. Seperti dia ngerasa itu, seperti itu. seperti Tapi itu. beda sama kalau yang dia ngerasa memang gue nggak bisa nih gabung, jadi Iya, gue lebih kayak baik gitu. sendiri gitu. Ada juga yang kayak gitu kan? Ada banyak. Oke. Terus juga nih Jak, faktanya nih Jak, kalau di Jepang sendiri itu ada, kan menurut WHO nih, kalau gue baca dari artikel itu, kalau menurut WHO, kalau di negara Jepang itu nomor 1 tingkat tertinggi untuk bunuh diri. Karena kesepian. Karena kesepian dan depresi. Nah makanya dilansir dari CNN Indonesia, cegah depresi dan bunuh diri, Jepang tunjuk menteri kesepian. Tunjuk menteri kesepian. Iya. Nih gue bacain lagi ya. Oke. Jadi karena di Jepang disebabkan karena pandemi dianggap berkolerasi dengan angka kasus bunuh diri yang meningkat pada tahun 2020. Nah, jadi Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga membuat pos kabinet baru untuk Siapa namanya? Yoshihide Suga, maaf ya kalau salah, Suga gitu. Membuat pos kabinet baru untuk mengatasi isu kesehatan mental ini. Dia menunjuk namanya nih Tetsushi Sakamoto sebagai menteri kesepiannya. Oh gitu. Iya, jadi di Menteri Kesepian itu ada divisinya lagi, Jak. Jadi tugas si Menteri Kesepian ini untuk membantu orang-orang kesepian kronis akibat isolasi selama pandemi. Tapi menurut gua bukan cuman bekerja ketika pandemi, tapi untuk selanjutnya itu akan terus ada Menteri Kesepian itu. Gue diceritain kayak berasa gue yang kesepian. Lu bingung ya? Gak bingung sih, Mbak. Karena memang udah bukan jadi hal yang aneh ya orang ngerasa kesepian atau gimana. Itu betul. sih udah jadi kayak udah nggak usah orang lain, kayak misalkan kita berteman, kita misalkan temenan berenam. Betul. Yang biasa heboh 5 orang, yang satu suka diem aja sendiri misalkan gitu kan, kayak kita udah ngerasa ini orang ngerasa kesepian gimana, ngerasa beda sendiri apa gimana, ngerasa dia anak bawangin apa gimana, padahal enggak, mungkin dia ngerasa memang tidak cocok atau memang dia ngerasa nggak masuk. Betul. Ya, kadang ada juga Jak, dia bikin kelompok nih, misalnya 6 kan udah termasuk banyak ya, ntar bikin lagi ada kelompok lagi 3 orang. Nah 3 orang itu temen nih berdua, yang satu kebuang. Oh nanti dia ngerasa kesepian. Iya kesepian. Oh, bener, bisa Iya tuh. bisa kan kayak Bisa. gitu Kes. Tapi menurut gue kalau lu ngerasa kesepian ketika lu masih temenan sama bertiga ini, ya lu harusnya ngobrol gitu. Jangan diem-diem aja. Nanti kan yang ngerasa ngebatin sendiri siapa? Ica. Bisa aja lo. Nah terus gue lanjutin ya artikel yang dari CNN. Jadi tuh Jepang mencatat di tahun 2020 itu total kematian untuk tingkat bunuh diri ada 2.153, sedangkan untuk kematian akibat COVID itu mencapai 2.087 kasus. Jadi nggak jauh kan? Nggak jauh. Nah makanya itu dibarengi Jak. Maksudnya dengan adanya Menteri Kesepian itu ya untuk menuntaskan tingkat untuk memberantas si kesepian. Kalau bisa tuh menurunkan. Iya gitu. Mungkin paling enggak jadi di Jepang yang ngerasa kesepian tuh jadi ada pembelajaran lebih lah, dia nggak kesepian tuh gimana. Jadi ada edukasinya nggak sih? Karena kan di sana kan kayak tingkat pekerjaan tuh udah luar biasa banget kan, kayak budaya kemarin tuh kita bahas tuh pali-pali ya gitu kan, gimana tuh jalan cepet gitu biar sampai di kantor, karena waktu itu adalah uang menurut dia kayak gitu. Ya kayak gitulah. Terus apalagi nih Jak yang enak tuh dibahas? Kalau menurut Ica sendiri, kalau di Indonesia ada menteri kesepian kayak gitu? Bukan, jadi ada menteri kesepian. Mungkin Ica jadi ibu menteri kesepian. Bisa. Hebat ya ibu ini. Menurut Ica nggak nih di Indonesia sendiri, kalau nggak di Jakarta atau nggak di circle-nya Ica suka nemuin nggak orang-orang yang kesepian, yang ngerasa dia tuh kesepian? Sering banget. Sering banget. Contohnya? Gue itu suka ngajakin orang ngobrol, tapi gue nggak mau nanggepin curhatan dia. Karena kenapa? Gue itu gak mau menanggapi masalah dia karena gue belum tentu bisa mengalami seperti dia gitu. Gitu, dan gue gak memposisikan diri gue sebagai dia. Jadi
gue mendengarkan aja gitu. Sekiranya yang bisa gue keluarin kayak saran, jangan, gue tuh nggak bisa kayak gini, sabar ya gitu, gue nggak kayak gitu. Nggak, ini ketawa ya, kesepian ya bahasan. Nggak, maksud gue ya kayak gitu kalau gue. Dan kalau ada orang nih minta tolong mau masuk kelompok atau ada something mau ngerjain tugas bareng, gue mah ayo aja gitu selama dia mau ngerjain. Iya kayak gitu. Iya sih, bener. Sama kita mau belajar bareng-bareng. Kadang orang yang kesepian yang kadang gini juga ya, Ca, kayak dia udah ngerasa kesepian. Iya. Terus lingkungannya kayak mendorong dia untuk lebih kesepian. Iya, itu kasihan banget itu ya. Kasihan. Bener gak sih? Jadi mendorongnya kayak gimana biar ini rich people ini apa ya gitu. Enggak, maksudnya kayak mungkin kalau rich people udah smart people. Ya, jadi betul. sama yang kayak gitu tuh bukannya malah jadi pasti udah pernah, diasingkan. sebagian orang pernah mengalami hal itu kan. Mungkin kalau aku sendiri ya, kalau aku ngadepin case yang kayak gitu, aku ada di satu lingkup yang aku ngerasa orang itu beda gitu, dia menyendiri atau dia ngerasa nggak cocok sama lingkungannya. Kalau aku lebih baik aku nggak ngegubris yang lain untuk ninggalin dia. Aku lebih baik ya udah, kalau dia emang harus klop main sama kita ya udah aku rangkul gitu. Daripada kan nggak enak ya kita memposisikan diri kita sebagai dia deh. Gimana sih rasanya? Pasti nggak enak sih, iya Jak. Kan? Karena kayak sendiri tuh bingung gitu. Iya kan? Apalagi kayak konsepnya kalau misalkan dia anak kuliahan gitu. Mau cari kelompok susah. Bener. Ya kan? Mau ngerjain mau tugas makan aja susah bareng sama temennya. Udah kayak gitu. Pasti, semua hal tuh susah sendiri. Jangan sampai karena hal itu dia malah jadi depresi. Terus menyebabkan dia malah jadi kayak menurunkan tingkat kecerdasan gak sih kalau kayak gitu? Iya pastilah, Ca. Jadi kayak gue mau apa-apa udah males dulu karena gue ngerasa gitu, sendiri takut. Terus. Iya. Ya kayak berarti gitu. kalau yang kayak gitu beda sama orang introvert ya, Ca? Bener. Karena menurut gue ya, kalau orang yang kayak gini nih yang merasa kesepian, dia tuh mendambakan juga tau, Jak, untuk bisa ngobrol dengan orang banyak. Mungkin ya di pikiran otaknya dia tuh kayak, ya seandainya gue agak pede nih bisa ngobrol sama si A, mungkin gue bisa nih kerjain tugas bareng sama dia, kayak gitu-gitu kan. Iya. Mungkin gue bisa lebih intens lagi deket sama yang lain. Betul, kayak gitu. Karena berarti bisa juga karena dia nggak pede, iya nggak sih? Iya itu. Terus jadi menyendiri atau gimana? Berarti faktornya itu banyak ya, Ca? Banyak faktornya, gejala-gejalanya banyak. Ya pokoknya. Ya pasti banyak gejalanya. Penyebabnya juga pasti banyak, Ca. Terus ada juga, Jak, seorang ahli bernama Liston mengatakan kalau perasaan kesepian itu tidak hanya menjadi masalah bagi orang-orang yang berusia lanjut, tetapi juga untuk generasi muda yang bisa merasa kesepian itu jangka panjang atau kronis. Kronis itu kayaknya udah depresi gitu deh, Jak. Yang harus pergi ke konseling, harus ke psikiater, harus minta saran sama ustadz, bisa gitu, keagamaan, iya, gitu ya. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kayak gitu-gitu lah, iya. Yang menurut kepercayaan. Karena pasti kalau kayak gitu terapi setiap yang ngerapinya terapisnya pasti beda-beda ya, Ca. Betul, treatmentnya pun beda-beda. Karena setiap masalah kesepian itu balik lagi tadi ada yang kronis sama yang nggak kronis ya. Yang wajar gitu, kesepian wajar. Terus juga, Jak, kesepian ini sebenarnya ada faktor internalnya juga. Apa tuh? Jadi bisa juga karena putus hubungan, perceraian. Terus kalau perceraian itu kan masih relate tuh yang tadi kita bahas, yang itu kan. Tapi kan itu belum terjadi. Ya pokoknya kita harapkan tidak gitu kan. Terus? Karena akan adanya tuh penyebab lain kayak broken home. Terus juga kalau merasa kesepian bisa juga, Jak, penyebabnya gara-gara dia pindah ke kota baru. Karena dia harus, kayak waktu itu kita bahas tuh. Berarti dia masih shock sama keadaan tempatnya yang baru. Iya gitu. Betul, dia kan harus belajar bahasanya, dia harus belajar adaptasi, terus belajar iklim, gimana caranya gue berpakaian gitu lah. Pokoknya semua serba. Pasti. Iya, apalagi kalau introvert, dia harus beradaptasi dalam jangka waktu yang lama banget. Dan belum tentu dia bisa menerima itu. Kadang dia bisa narik diri, udah deh gue balik aja. Kan ada yang kayak gitu kan. Kayak gitu. Iya, banyak. Sama kayak yang tadi itu ngerasa kesepian juga karena lingkup atau circle-nya dia ngerasa beda sama dia lebih baik narik diri gitu. Berarti yang kayak gini juga bisa sampai dia narik diri. Iya betul. Dia lebih memilih untuk ya udah gue mendingan sendiri gitu, mempertahankan mental healthy gue gitu ya. Kenapa sih? Oh ya udah. Terus lu tau gak sih, Jak, gejala-gejala yang di kesepian itu? Kan ada
dia kan pengaruhnya itu bisa ke fisik dan mental. Kalau ke fisik kira-kira gimana, Kak? Kalau di fisik itu bisa juga kena tekanan darah tinggi. Oh, berarti sebenarnya si kesepian ini tidak baik ya buat Iya, diri. emang tekanan darah tinggi nih misalnya ya Jack, kalau gua baca dari liputan6.com ini, kesepian bisa bikin tekanan darah tinggi karena di sini tuh menurut studi yang dilakukan oleh Universitas of Chicago. Jadi tuh kalau orang apa Chicago? Chicago ya, mohon maaf. Ya kan? Iya. Terus orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas menghabiskan waktu sendiri di rumah. Dia tuh punya peningkatan tekanan darah 2 kali lipat dibandingkan mereka yang bersosialisasi dengan teman-temannya. Oh, berarti kalau di luar negeri tingkat kematian tuh justru karena kesepian? Iya, karena kesepian. Terus makanya Jack, banyak tuh yang kayak, kalau gue pernah tuh dengar yang di Jerman itu ada namanya au pair. Nah, au pair di sana itu kita diangkat jadi anak angkatnya satu keluarga gitu. Tapi kita tuh kayak ngurus anaknya, terus kita juga dijadikan keluarga, dibiayain sekolahnya, dibiayain jajannya, segala macam semuanya dibiayain. Jadi kita tetap dianggap tuh bukan pembantu keluarga gitu. Jadi family, tetap jadi family karena apa? Di sana itu banyak banget orang-orang yang berusia lanjut gitu sendiri gitu, ngerasa sepi. Iya. Oh, jadi makanya ngangkat yang orang ini yang Iya, au pair itu biar ada yang nemenin. Biar ada nemenin. Lansia-lansia iya, ini. terus nemenin anaknya juga. Misalnya kan orang tuanya sibuk kerja, ya udah dia yang nemenin anaknya gitu. Berarti bener-bener kayak ya udah lo sebagai anak angkat lah ibaratnya gitu ya. Tapi enaknya kalau au pair itu 1 minggu ada liburnya juga. Setahu gue gitu ya. Karena gue pernah lihat tuh di Goethe Institute ada tuh namanya. Oh gitu. Iya, komunitas. Bukan komunitas sih, kayak sekolah. Kirain Ica pernah ikut, kayaknya ikut gitu. Dulu pengen. Oh, pengen. Cuman belum kesampaian. Semoga kesampaian hari itu. Kita doakan bersama. Iya, pokoknya kayak gitu. Terus juga Jack, untuk ke fisik juga adanya tuh kesulitan tidur gejalanya kalau kesepian. Oh gitu? Iya, karena dia kan kalau kesulitan tidur kan pasti gelisah. Insom jadinya. Mikirin, aduh besok gue gimana ya. Oh, gitu. Berarti orang yang kesepian tuh mikirin juga besok gue bakal ngadepin yang kayak gimana lagi. Bener, iya. Gitu ya. Apa sih gitu. Oh, berarti orang kesepian juga dia merasa ketakutan dong. Takut, cemas. Ya tadi gue bilang tuh, nanti deh gue bahas tuh ya itu. Yang kalau ke mentalnya itu ke kecemasan sosial. Oh iya. Nih misalnya ketika lu lagi ngobrol sama gue nih, gue memikirkan tuh omongan gue kalau lu tuh kira-kira bikin lu sakit hati nggak gitu. Jadi tuh terlalu memikirkan gitu, Jack. Oh, jadi kayak lu tuh mikirin sebenarnya dampak omongan lu ke gue tuh bakal kayak gimana ya, sih? Dalam jangka panjang atau pendeknya gimana? Kayak gitu. Sebenarnya ada bagusnya sih kalau ngomong harus dipikirin omongan gue itu berdampak apa sih buat orang yang dapat omongan ini. Sebenarnya bagus, cuma kalau sampai yang case-nya karena kesepian itu mungkin jadinya kayak complicated, jatuh complicated banget. Terus udah gitu lebih baik nggak sih kalau kecemasan sosial itu kayak ya udah lebih baik kita ngobrol santai aja gitu. Tapi santainya tetap sopan, masih dalam batas ranah kita ya udah sahabat temen gitu. Ya masih nyambung lah ya buat diobrol itu masih oke masih gitu okay. Ya. Pokoknya ranah-ranah dari pekerjaan kita, terus ranah-ranah ya pokoknya gitu. Kegiatan lo gimana, kayak gitu-gitu sih ya paling enggak. Terus ada juga nih Jack, apa tuh? yang tadi tuh kehilangan rasa percaya diri, itu untuk mental ya. Terus ada juga kalau yang dari fisik tuh makannya udah nggak sehat, terus dia juga udah nggak ada keinginan untuk berolahraga. Oh gitu, pasti ngaruh sih. Ngaruh sih, iya pasti. Gue mau lihat makan aja tuh gue udah nggak selera karena kan pikirannya udah kemana-mana mikirnya. Gue mau makan, sepi banget gitu. Aturan yang tadinya biasa makannya hap, nasi padang hap gitu. Nasi padang hap, iya banget. Gitu kan jadinya makannya. Jangan. Gitu ya. Tapi kalau sampai yang kayak mau makan aja mikir itu bener-bener sih itu kayaknya udah akut. Udah akut kan. Akut. Makanya disarankan tuh ya lebih baik ke konseling aja karena kan makanya kenapa sebelum dia ngerasa udah mau bunuh diri itu mau depresi. Tapi kalau kayak itu OTW depresi. Iya, makanya lebih baik tuh dibawa ke psikiater. Karena banyak kalau kayak gitu menurut Ica lingkungan tuh harus merangkul nggak sih? Banget, harus wajib banget. Terus kenapa parenting itu sangat dibutuhkan di keluarga?
karena itu akan membentuk karakter anak itu. Gimana nanti dia nge-treatment temennya, nge-treatment orang-orang yang di sekitarnya gitu loh. Iya sih, harus sih. Harus, wajib. Jadi kayak nggak mementingkan diri sendiri, jadi kayak mementingkan sekitarnya. Betul. Gitu. Terus ada lagi nih Jack, kan si BBC News ini menanyakan tuh sama pembaca BBC, dia tuh bikin polling gitu di Instagram, gimana sih cara pencegahan gitu kan, pencegahan dari kesepian ini. Oh berarti sebenarnya kesepian juga udah jadi apa ya? Concern ya. Udah jadi concern, betul. Nah terus si BBC News ini dari postingannya itu minta komentar gitu. Terus ada 400 jawaban pembaca. Nah karena kebanyakan jadi dibuat kesimpulan. Nah kesimpulannya itu ada beberapa tips yang mereka bagikan. Pertama ya, mendengarkan musik atau lagu yang disuka atau mendengarkan lagu sambil menggunakan earphone yang volumenya yang keras. Cukup untuk mengembalikan mood, kata seorang pembaca. Menurut lu gimana kalau kayak gitu? Tergantung individunya nggak sih? Iya. Kan tiap individu naikin mood tuh macam-macam ya. Mungkin kalau dari orang yang si pembaca ini ngasih tanggapan seperti itu, mungkin bisa jadi iya gitu. Bisa jadi juga enggak, karena balik lagi ke individunya. Kadang juga orang yang kayak misalkan aku dikasih musik dengerin yang kenceng nggak masuk. Naik moodnya nggak naik gitu kan. Kalau dikasih mam apa dulu nih gitu, mungkin moodnya naik kan, kayak ada juga yang bilang makan es krim, makan coklat ya, gitu, biar naik gitu karena kan. Katanya di coklat itu mengandung apa sih, apa namanya, yang ada ya, sempat denger juga buat naikin mood. Kayak gitu kan. Terus kedua, menghabiskan waktu di internet juga menjadi pilihan sebagai cara mengatasi kesepian, mulai dari game online, melihat Instagram, scroll TikTok, terus nonton YouTube, dengerin podcast, sampai mengunduh aplikasi kencan. Wow. Iya kan mengatasi, iya kan. Wah, kayak apa yang lagi rame tuh, Omi. Gitu. Oh iya, Omi. Jika Anda kesepian, download. Itu ada download. Gila. Tapi tetap ada plus minusnya ya. Iya, kayak gitu. Semua lain. Terus ketiga, membaca juga cara yang tampaknya banyak dilakukan pembaca kesepian. Jadi tuh bisa baca novel, buku filsafat. Berat ya, Wak? Terus komik dan webtoon. Kalau gue pecinta webtoon. Karena kan kalau aku webtoon, kalau nggak Wattpad. Iya, Wattpad nih. Kalau webtoon itu gue suka kenapa? Karena di film ini kadang nih di drakor kayak gitu. Ih, cucok. Terus keempat itu menonton serial televisi dan drama Korea, anime, menonton hiburan yang lucu, menonton program yang menyembuhkan, dan aktivitas fangirling, apa tuh? Juga sering disebut untuk mengusir kesepian. Kayak gitu juga masuk sih. Iya. Tapi kadang kayak gitu juga nggak cuma orang yang kesepian aja yang ngelakuin. Iya, karena sekarang sebenarnya juga udah jadi habit nggak sih? Iyalah, udah jadi habit. Kalau ada festival dikit datang gitu. Ada film konser baru dikit datang gitu. Iya. Yang lagi baru tuh Ivana gitu. Terus ada juga nih aktivitas yang tadi tuh harusnya olahraga dan aktivitas fisik. Di rumah aja tuh lu kayak nyuci aja tuh udah olahraga Jak sebenarnya. Sambil lu ngobrol sama Mak. Iya Mak gitu. Iya Mak. Disering ya Mak. Sambil jemurin. Iya sambil jemur. Terus bisa juga nelpon teman dan keluarga gitu, sekedar nanyain kabar. Itu sebenarnya udah. Habis nanyain kabar ternyata 2 jam nelpon. Udah gak jadi kesepian gitu ya. Jadi apa, kebingungan. Terus ke-8 itu bisa juga menggeluti hobi, mulai dari jurnal, gambar, main alat musik, ngedit foto, bisa juga karaoke di kamar. Pokoknya apapun hobi lu. Terus ke-9 pergi ke tempat-tempat ramai. Bisa ke taman, ke mall. Taman apa? Taman kota gitu. Masa taman itu. Terus ke-9 pergi ke tempat ramai, tadi udah ya, maaf ya. 10 itu buat yang punya hewan peliharaan. Oh berarti kayak gitu tuh bisa ngobrol sama siapa? Sama hewan. Oh gitu. Iya, mengatasi bisa juga. Iya bisa. Kayak lu kucing nih, lu elus aja. Itu tuh udah obat, ada obatnya gitu. Tuh kucingnya abis dilus dia ngomong. Enggak tahu tuh kucing abis dilus dia ngomong, gue sih takut. siluman kucing. Gitu. Ya Allah. Terus nomor 12 itu ada berdoa, bermeditasi, terus bersyukur. Oh berarti kayak yoga juga bisa ngilangin kesepian. Betul, itu yoga. Tapi kan yoga juga sendiri.
Terus gimana ngilangin? Ya kan bisa yoga rame-rame, tapi duduknya sendiri. Kalau yoga berdua bukan yoga, namanya duduk di angkot lah. Rame gitu. Terus? Ya udah kayak gitu. Berarti sebenarnya kesepian itu tidak baik ya, Ca? Tidak baik. Dan tipsnya berbeda-beda karena tiap orang itu merasakannya gitu. Udah gitu juga tiap orang level kesepiannya masing-masing beda. Ya, gitu betul. Kan? Ada kesepian wajar, ada kesepian jangka panjang, ada kesepian kronis gitu. Pokoknya buat rich people jangan sampai ngerasa kalau kita tuh sendiri. Kalau bisa ngobrol dekat sama orang tua. Bisa terus, berbaur sama lingkungan. Nanya sama temen, nanya sama orang-orang yang di atas kita tuh biasa kan mereka memiliki pengalaman yang lebih gitu kan. Gimana caranya? Yang penting jangan ragu buat mulai obrolan duluan ya sih. Dari obrolan kan kita nggak tahu juga, misalkan aku sama Ica awalnya belum kenal terus tiba-tiba kayak SKSD gitu kan, bisa ngobrol atau apa yang awalnya aku ngerasa kesepian jadi nggak kesepian kan kayak gitu. Berarti lebih meningkatkan percaya diri. Ya begitu. Terus tadi kita sudah membahas kesepian, daripada kita sepi-sepi, mending sekarang kita main apa? Game. Game apa, Ca? Game apa ya? Ica ada game apa? Jadi di sini kayaknya orang bakal salfok, kok ada kue di belakangnya. Ada kue, iya habis dari pasar subuh. Jadi ini Jack, gue akan. Jadi gimana nih biar bagus kelihatannya? Oke, ini kita singkirkan dulu. Ya udah. Jadi ini kue ini nantinya Jacknya harus tebak, tapi gue berasa tukang kue atau semua kue ya. Suruh nebak. Ya pokoknya gitu. Oke. Dia tutup mata. Tutupnya pakai apa? Ya merem aja. Merem aja. Dia mau ditutupin sama apian. Berarti gitu. tutup mata? Bukan tutup usia. Tinggal dong tutup usia. Iya begitu. Ica dulu apa aku dulu? Kamu dulu. Oke. Yeay. Gimana kalau kita sweet? Boleh. Oke. Tapi aku gak bisa sweet. Gak usah, gue duluan aja. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hand sanitizer. Mana hand sanitizernya? Iya. Tunggu ya. Kayak kurang propertinya buat nutup mata ya. Oh ya. Mohon maaf. Dipersembahkan oleh Anda. Lihat higienis. Sini dong, Bu. Ini spray rambut. Begitu. Tutup mata. Pilih. Aturan lu acak-acak. Kan gue udah lihat ini. Oh ya udah. Si hantu. Ya kan lu jam makanya tuh mata gue nggak juga. Oke, udah ditutup nih mata. Jadi intip, ngintip dosa. Terus abis gue ambil masukin mulut gitu. Enggak. Itu pakai bantal. Pakai bantal aja deh. Lu aneh-aneh aja sih, Nur. Jangan itu pindah. Oh ya. Gak apa-apa deh. Udah. 1, 2, 3. 17 Agustus. Ding dang. Mana sih ini kuenya? Ya udah diambil. Lu ngintip. Iya, gak ngintip Nur. Mana sih kue? Ngintip dong. Ini mana? Ini gue tutup begini Nur, la ilaha illallah. Ya udah. Ih kepuru-puru. Ini deh. Oh iya udah. Terus? Ya udah, makan. Mana mulut gue? Sampai mulut aja lupa di mana. Gue gak bisa. Itu apa? Ini kue. Gue juga tahu. Ya udah bener Jaki, ini gue ketawa mulu ya ampun, ntar berisik lagi di speaker. Kue apa ya? Ya tebak lah. Tahu. Kayak akan lu makan. Enggak tahu sumpah. Ini orang belum makan kue Udah ya? Enggak. Nggak tahu kue apa. Oh ini dadar gulung. Jatuh tuh bunga. Ada tisu nggak sih Kak? Banyak di warung. Ada di situ, ambil dong. Nggak ada inisiatifnya sih Kak. Jauh ah. Malu dilihat rich people. Ya udah. Ini bingung nggak sih gamenya? Udah deh. Penting makan deh ya. Biar Ica mau nggak? Biar satu-satu deh. Iya, biar kita tutup nih acara. Udah. Oke. Ambil. Lu jangan muter-muter, gue ngambilan tengah. Mana sih? Nggak, lu tangannya bukan diambil. Ya, oke. Dah. Lu makan itu daun. Itu dibuka dulu, Nur. Gimana cara buka? Udah, lu makan tuh. Gue jadi ikut ketawa.
Apian mau ikutan main? Ini kue Bugis ya? Yang isinya apa sih? Nggak Ya, tahu. pokoknya inilah ya kue Nusantara. Aku tadi dapetnya kue ini. Terus Aku ada yang ini. bisa tebak ini kue apa? Itu adalah dadar gulu. Lalu ini? Ini adalah kue lepet. Kue lapet. Kesana. Kue apa sih ini namanya? Dipersembahkan oleh kue lapet. Apa sih namanya? Ya udah itulah pokoknya. Ya pokoknya enak ya, bismillah. Bismillah headshot. Kok. Ya gitu lah ya, rich people. Ini seru-seruan aja ya. Tadi kan habis bahas-bahas kesepian. Habis bahas kesepian, biar gak kesepi-sepian ya. Nih kita makan. Gitu deh. Gitu. Jadi ini lengket. Jadi Ica udah gak kesepian. Udah ada kudapan ya. Dia udah kedapat. Jadi menurut kesimpulan lu hari ini nih pembahasan kesepian tuh gimana, Jak? Iya, sebaiknya. Itu kan menyerah. Sebaiknya kita kalau di lingkungan kita atau di circle pertemanan kita, apa dimanapun itu ya, apa di kampus, di sekolah, aku nggak ngerasa kesepian, tapi ngelihat orang yang ngerasa kesepian sebenarnya jangan kita jadi pemicu dia buat makin ngerasa kesepian. Betul. Gitu loh. Lebih baik kayak ya udah Setuju. dirangkul. Kadang kan jadi kayak lingkup yang besar dengan orang yang lebih banyak, itu akan mendorong satu orang ini untuk makin ngerasa kesepian kalau yang lain-lainnya ini nggak ngerangkul gitu nggak sih? Betul. Iya, lebih baik ya udah even gak semuanya ngerangkul, paling nggak 1-2 orang ngajak ngobrol atau gimana. Itu sih. Jangan ngerasa gengsi atau gimana sih Iya, ya. bener. Buat saling berinteraksi satu sama lain. Iya, Gitu ini pintar sekali hari ini Zaki. Kita beri tepukan buruh. Menurut Ica gimana? Kalau menurut gue hari ini tuh pembahasannya ya, karena kesimpulannya adalah kita harus bersosialisasi dan selalu berdoa pastinya. Terus harus selalu bersyukur. Terus juga harus apa sih yang hasbu minallah sama abu minanas gitu. Gitu. Ya kan? Hebat loh. Ica tiba-tiba jadi ustazah. Kayak gitu. Iya, Kalau gue tuh selalu mengedepankan kepentingan orang. Kalau gue gitu, bener. Berusaha untuk bisa membahagiakan di sekitar gue. Tapi gue tetap memikirkan diri gue gitu. 12 nomor 5. Horas. Jadi pada intinya, pokoknya kesepian itu bisa diatasi dengan dibantu orang lain. Oke, baik. Ya, oke baik. Baik. Udah kali ya, udah cukup pembahasan udah cukup. kita. Terus nge-game-nya juga udah mantap dan makanannya masih banyak. Yang di belakang kamera pun akan mencoba. Gitu. Dan Zaki pun akan kenyang. Dan Dan saya undur diri. Enggak, untuk rich people udah menjadi pastilah yang nonton program kita. Ya, gitu. Smart people. Jadi Smart people. harus merasa harus merangkul teman-teman yang ngerasa kesepian atau ngerasa menyendiri. Lebih baik kayak udah gitu kan, kita bareng-bareng deh gitu kan, daripada meningkatkan angka kematian. Udah ya, Ca? Udah, Ca kan mau menghabiskan ini. Iya. Udah deh. Aku Zaki pamit undur diri. Iya dong, Sa. Pamit meninggalkan Ya deh. Saya juga pamit, Ica. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tunggu kita di episode berikutnya. Yang Dadah.